Kota gaib Saranjana sedang menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Pemicunya adalah kisah viral seorang kurir yang bernama Indra. Cerita Indra disampaikan oleh akun TikTok @anaklombok yang mengaku masuk dan keluar dari kota gaib Saranjana. Kisah ini viral karena Indra menemukan Saranjana yang konon tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia berhasil sampai sana berkat pertolongan seorang kakek. Senter handphonenya. Seketika saja Bejo tercengang dengan apa yang ia lihat. Tak salah lagi, benda berkilauan itu adalah emas. Bejo mencoba membuka laci tersebut, tapi dikunci. Dia pun mencari cara untuk mencungkilnya. Bejo mengambil sendok. Laci itu memang elastis sehingga mampu dicungkil menggunakan sendok. Asli nggak nih? Desis Bejo sambil melihat tumpukan emas batangan seberat 4 kilo. Dengan tangan gemetar, Bejo menyentuh emas itu. Dari kilauannya, Bejo yakin emas tersebut asli. Segera Bejo memasukkan kembali emas ke dalam laci, lalu mencungkil lagi agar kembali seperti semula. Bejo terdiam sejenak. Dia tidak menyangka kalau Indra punya simpanan emas sebanyak itu. Saat Bejo sedang melamun, tiba-tiba saja suara motor Indra terdengar. Segera Bejo menutup lemari. "Jo, motor lu nih ngalangin orang mau lewat. Parkirnya jangan di tengah-tengah jalan," ucap Indra dari luar kosan. "Oh iya bro," timpal Bejo. Segera ia keluar dari kosan sambil menenteng kunci motor. Dia pun memparkirkan motor itu di pinggiran kos agar tidak menghalangi orang yang mau lewat. Malam itu Indra bawa nasi bungkus buat Bejo. Dia memang sangat baik pada kawannya itu. Mereka pun makan dengan lahap. Keesokan harinya, seperti biasa, Bejo tiba duluan di kosan. Dan dia pun panik karena kosannya itu sudah berantakan. Pakaian tergeletak di lantai, lemari terbuka lebar. Dan parahnya lagi, ada yang mendobrak laci penyimpanan emas. "Tolong!" teriak Bejo. Segera penghuni kosan berdatangan. "Ada apa?" tanya mereka. "Kosanku kemalingan," ucap Bejo. Seketika saja semua orang heboh, sementara Bejo langsung menelepon Indra. Indra yang saat itu masih bertugas, dia sangat kaget. "Jangan-jangan emasnya dicuri." "Iya, nanti gue pulang. Paketnya tinggal satu lagi nih," ucap Indra. Dia mau antar paket terakhir dulu. Setibanya di kosan, Indra sangat kaget karena emas hasil Agustusan di Saranjana sudah raib di gondol maling. Dia pun tampak sedih. Tapi Indra tidak mau berlarut-larut. Dia punya prinsip, apapun yang tidak ditakdirkan untuk dirinya, maka tidak akan jadi miliknya. Saat itu, Bejo pura-pura tidak tahu kalau Indra punya emas di laci. "Hah? Yang bener lu, Indra?" tanya Bejo. "Iya, emas gua 4 kilo, ucap Indra. "Dapat dari mana lu emas sebanyak itu?" Bejo kembali bertanya. "Dari kota jin Saranjana," ucap Indra. Bejo bengong mendengar pernyataan temannya itu. Memang Bejo pernah mendengar perihal kota jin tersebut. Namun Bejo tidak tahu kalau kota itu benar-benar nyata. "Terus gimana? Kita lapor polisi aja yuk," kata Bejo. "Gak usah lah, gua gak mau ribet. Biarin aja, mungkin bukan rejeki gua," timpal Indra. Hari demi hari pun berlalu. Kasus pencurian itu tidak pernah terungkap. Sementara itu, Bejo penasaran soal kota Saranjana yang dikatakan Indra. Setiap hari, Bejo selalu menanyakan soal kota tersebut. "Gua pengen banget ke sana, Indra," kata Bejo. "Ya, kalau lu mau, nanti kita nunggu paket Saranjana. Terus lu ikut sama gua ke sana," ucap Indra. "Gua penasaran banget sama kota jin," kata Bejo. Tepat di hari Jumat, paket yang ditunggu-tunggu pun tiba. Paketnya berbentuk kotak segi 4 seperti kotak sepatu. Di atas paket itu tertera alamat distrik Avicenna. "Di mana tuh, Indra?" tanya Bejo. "Nah, kalau alamatnya udah aneh-aneh kayak gini, pasti di kota Saranjana," ucap Indra sambil memasukkan paket itu ke dalam karung. "Gua ikut ya, Indra," pinta Bejo. "Ya, kita antar bareng-bareng." Indra pun mengiyakan. Pagi itu, kedua kurir tersebut berangkat dari kantor. Mereka bawa motor masing-masing dan juga karung yang penuh dengan paket pesanan pelanggan. Perjalanannya cukup jauh, memakan waktu sampai 2 jam. Mereka melewati perkampungan yang penduduknya sedikit. "Dra, ini masih jauh. Paket kita hari ini banyak loh. Takut nggak keburu nganterin ke yang lain," kata Bejo. Dia mencoba untuk menyeimbangkan laju motor kawannya itu.
Udah deket kok, ucap Indra. Kini mereka berdua berada di pesisir pantai. Kemudian Indra berhenti di tempat yang amat sepi. Mana kota Saranjana, Ndra? Tanya Bejo. Tunggu aja dulu, ucap Indra. Dia turun dari motor sambil menoleh ke segala arah. Dia seperti sedang mencari seseorang. Lu nyariin siapa? Tanya Bejo penasaran. Ada deh, lu diem aja dulu, ucap Indra. Tak lama kemudian muncullah secara tiba-tiba seorang lelaki paruh baya yang sangat misterius. Lelaki itu murah senyum. Kini dia memakai pakaian sederhana, serba putih dan juga kopiah putih. Ada paket ke Saranjana ya? Tanya lelaki itu dengan sangat ramah. Iya pak, ini ke distrik Avicenna, ucap Indra. Si lelaki pun mengangguk-ngangguk. Dia kembali mengeluarkan sapu tangan lalu menggibaskan ke wajah Indra dan Bejo. Silakan, itu jalannya, lurus aja ya, ucap lelaki paruh baya. Bejo kaget saat melihat jalan yang sangat lebar dan panjang. Jalan itu tiba-tiba muncul, padahal tadi tidak ada. Segera mereka berdua menyusuri jalanan tersebut menggunakan motor bebek. Kedua kurir itu melaju dengan santai. Dan tak lama kemudian mereka melihat kota yang amat megah dan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Banyak kendaraan melayang di angkasa. Belum lagi di jalanan, banyak sekali kendaraan canggih yang belum pernah dilihat Bejo sebelumnya. Ini serius, Ndra, ucap Bejo. Dia masih tercengang dengan apa yang dilihatnya. Selamat datang di kota Saranjana, ucap Indra sambil tersenyum. Mereka terus melaju menyusuri jalanan itu. Indra nampaknya sudah hafal betul seluk-beluk jalanan di Saranjana. Dia tak perlu lagi menanyakan di mana lokasi distrik Avicenna. Letaknya ada di sebelah barat. Indra dan Bejo melewati gedung-gedung mewah dan hotel-hotel megah hingga tibalah mereka di distrik Avicenna. Distrik itu adalah sebuah perumahan warga. Tentu perumahan mewah. Kalau dibandingkan dengan perumahan yang ada di Menteng, Jakarta, itu tidak ada apa-apanya. Perumahan di distrik Avicenna ini sudah sangat modern dan canggih. Dan cat rumah di sana warnanya seragam, semuanya berwarna keemasan. Ada nomor rumah di setiap gerbang tersebut. Indra memeriksa kembali paket itu. Alamat lengkapnya bertuliskan nomor rumah 27 atas nama Badrah, ucap Indra. Tuh di sana, kata Bejo. Dia melihat ada rumah bernomor 27. Mereka pun langsung menghampiri rumah tersebut. Ada bel di depan gerbangnya. Bejo langsung menekan bel itu. Tak lama kemudian muncul layar dari tembok gerbang tersebut. Layarnya seukuran tablet. Kemudian tampaklah sosok nenek yang senyum. Masuk saja nak, ucap nenek itu. Gerbang pun terbuka otomatis. Halaman rumah si nenek sangat luas. Ada patung kuda dan air mancur di halaman tersebut. Tamannya juga sangat indah. Terdapat bunga-bunga cantik dan langka. Motor Indra dan Bejo masuk ke halaman rumah. Mereka berhenti tepat di depan teras rumah si nenek. Ayo masuk saja, ucap nenek dengan ramah. Dia berdiri di depan pintu menyambut kedatangan kedua kurir itu. Indra dan Bejo pun dipersilakan masuk. Mereka sangat kagum pada ruangan tamu si nenek. Ruangan itu penuh dengan benda-benda antik dan terkesan bersejarah. Mereka berdua duduk di atas kursi yang sangat nyaman dan terkesan antik. Badan kursi itu terbuat dari kayu jati, sementara dudukannya dari bahan yang sangat empuk dan nyaman untuk diduduki. Indra dan Bejo menoleh ke segala arah. Pada dinding itu banyak koleksi luar biasa yang belum pernah dilihat oleh kedua kurir itu sebelumnya. Bejo salah fokus pada sebuah sorban yang digantungkan pada dinding. Sorban itu mengeluarkan cahaya yang gemerlap. Warnanya putih bersih. Itu sorbannya bagus sekali, ucap Bejo. Iya, itu sorban yang pernah dipakai Nabi Khidir alaihi salam. Nenek yang berhasil menemukannya di Baghdad ribuan tahun lalu, ucap si nenek. Hah? Serius, Nek? Ucap Indra. Dia tercengang dengan apa yang dikatakan si nenek. Sorban Nabi Khidir adalah koleksi paling berharga di rumah itu, timpal si nenek tersebut. Oh iya, Nek Badrah. Terus sekarang Nabi Khidir di mana? Tanya Bejo. Tak ada yang tahu, jangankan kalian bangsa manusia. Kami saja bangsa jin tidak tahu di mana keberadaan Nabi Khidir sekarang. Bejo dan Indra mengangguk-ngangguk. Nenek Badrah kemudian membuka paket tersebut. Ternyata isinya beneran sepatu. Nenek Badrah mencobanya. Pas banget di kakiku, ucap Nenek Badrah. Oh iya, kalian mau lihat koleksi barang antiku yang lain gak? Tanya Nenek Badrah. Mau, Nek, ucap Bejo dengan sigap.
"Ya sudah, mari ikut aku ke museum pribadiku," ucap Nenek Badra. Mereka pun bangkit dan mengikuti si nenek dari belakang. Di rumah itu ada lift yang sangat mewah. Mereka masuk ke dalam lift dan tiba di lantai 4. Saat lift itu terbuka, tampaklah sebuah ruangan yang amat luas. Ruangan itu dipenuhi ratusan koleksi barang antik, dari mulai patung Mesir kuno, benda-benda zaman Romawi seperti helm prajurit, dan teko kecil yang tampak memukau. Bukan hanya itu saja, barang-barang dari zaman Yunani kuno pun ada di sana, termasuk surat-surat kuno yang ditulis menggunakan bahasa Yunani. Di sebelah kanan, ada barang peninggalan kerajaan Majapahit seperti keris dan pusaka lainnya. Bejo berhenti sejenak.